Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab haji dan umrah. Kita masih membahas tentang mahdhuratul ihram, yaitu hal-hal yang dilarang dalam kondisi ihram, baik itu ihram untuk haji maupun ihram untuk umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bisa melakukan ibadah haji, demikian pula umrah. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, larangan-larangan ihram ini terbagi menjadi dua, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Larangan yang pertama adalah larangan yang bisa merusak haji, itu adalah jima', yaitu hubungan badan. Ini sudah kita bahas, sekedar mengulang saja. Kemudian yang kedua adalah larangan-larangan yang tidak merusak haji, namun pelakunya jatuh kepada pelanggaran dosa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dari larangan-larangan ihram, baik itu ihram untuk haji maupun umrah, yang dia tidak merusak ibadah haji ataupun umrah, sudah kita sebutkan dua larangan diantaranya khusus bagi laki-laki, yaitu yang pertama memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Kemudian yang kedua adalah menutup kepala dengan penutup yang langsung menempel atau menyentuh kepala. Dua larangan ini khusus bagi laki-laki. Kemudian juga kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu dua larangan ihram, dari larangan-larangan ihram yang khusus bagi perempuan. Yang pertama adalah memakai cadar niqab atau burqa, yang ini menutup wajah.
Demikian pula yang kedua adalah memakai sarung tangan. Nah, ini dua larangan yang masing-masing untuk laki-laki secara khusus dan dua larangan yang khusus untuk perempuan dalam kondisi ihramnya. Nah, berikut ini adalah larangan-larangan yang berlaku bagi orang yang sedang berihram, baik laki ataupun perempuan, yaitu memakai wewangian, baik itu pada badan maupun pada pakaian, tidak boleh, ya. Bahkan pakaian yang sudah terkena minyak wangi, lalu ada seseorang dari jamaah haji maupun umroh yang dalam kondisi ihram itu ingin mengganti pakaiannya dengan pakaian, bagi laki-laki pakaian ihram itu tapi dia wangi, maka tidak dibenarkan, tidak boleh, ya. Oleh karenanya, ya, bagi orang yang berkeinginan untuk haji dengan umroh, maka hendaknya pakaiannya ketika hendak dicuci, ya, atau selesai dicuci, ketika hendak dicuci jangan menggunakan, ya, pewangi yang ini bertahan lama. Karena kalau wangi dia tidak boleh dipakai, kecuali kalau bisa hilang dalam waktu ketika hendak ihram haji maupun umroh, maka tidak mengapa. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wala talbasu minasyabi syai'an massahu za'faranu aw warasun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memakai dari pakaian sesuatu pakaian yang tersentuh oleh za'faron atau waras. Keduanya ini jenis minyak wangi, ya. Sesuatu yang bisa menimbulkan wangi, tidak boleh, ya, dilarang sama Nabi. Ini dalil yang menunjukkan, ya, tidak boleh memakai pakaian yang wangi walaupun itu dikenakan atau sudah wangi sebelum melakukan ihram. Nah, tidak boleh, ya, tidak boleh. Pakaian yang wangi itu jangan dipakai, ya. Nah, tentunya larangan ini berlaku dalam kondisi ihram, ya, dalam kondisi ihram. Untuk dia adakan wewangian itu dalam kondisi ihram. Sebelumnya saja itu dilarang, apalagi dalam kondisi ihram. Dalil yang lain adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang wafat dalam kondisi ihramnya karena terjatuh dari untanya dan terinjak, kalau tidak salah terinjak, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya, kepada para sahabat ketika itu tentang orang tersebut yang meninggal dunia dalam kondisi ihram, la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, ya,
Ini hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Janganlah kalian memberikan wewangian kepadanya, yaitu orang yang wafat dalam kondisi ihram. Dan jangan kalian tutupi kepalanya, meninggal dunia dalam kondisi ihram. Karena sesungguhnya dia kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi mulabbiyan, yaitu bertalbiyah. Talbiyah itu dalam kondisi ihram. Ya. Nah, orang yang wafat saja dalam kondisi ihram itu tidak boleh pakai minyak wangi. Dipakaikan minyak wangi tak boleh, nutup kepala tak boleh. Ya. Nah, tentunya ini berlaku bagi orang yang masih hidup dalam kondisi ihram, gitu loh ya. Jadi nggak boleh. Ini berlaku bagi laki dan perempuan, tidak boleh. Lebih-lebih perempuan. Ya, perempuan malah dilarang dengan ya dua sebab, ya, atau dua dalil, bisa dikatakan begitu, dua dalil. Yang pertama adalah kondisi ihramnya itu menyebabkan dia tak boleh pakai minyak wangi. Yang kedua adalah kondisi wanitanya yang dia kalau pakai minyak wangi menyebabkan ya tercium aromanya oleh laki-laki lain. Nah, dia ini dianggap berdosa karena menyerupai pezina. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanita mana saja yang dia berwangi-wangian, lalu dia melewati kaum sekelompok orang laki-laki agar mereka itu bisa mencium aroma wanginya, maka dia itu berzina, kata Nabi SAW. Bukan ini maksudnya vonis kepada perempuan yang dia memakai minyak wangi lantas divonis zina, bukan. Tapi tindakan dia itu seperti pezina. Karena pezina perempuan itu dia menarik lawan jenisnya agar mau ya dengan dirinya, ya itu dengan wangi-wangian, gitu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Maka kalau perempuan dia pakai wangi-wangian dalam kondisi ihramnya, dia dapat dua dosa. Dosa pertama, dosa dia artinya ini double begitu ya, lebih berlipat dia larangannya dilakukan, maka dia melanggar dua larangan sekaligus. Ya. Kondisi dia wanita, kemudian kondisi ihramnya, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Larangan ihram berikutnya, dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang sedang ihram haji maupun umrah, yaitu memotong bulu-bulu, baik itu bulu rambut ya atau bulu-bulu yang lainnya. Tidak mesti harus dengan mencabut, menggunting, tidak mesti ya, karena memang ada modelnya mencabut, menggunting atau mencukur. Ya tidak boleh ya. Contohnya ya laki-laki itu kan kebetulan kan kalau dia pakai pakaian ihram bagian atasnya kan sebenarnya bisa terbuka itu. Ya mungkin sedang pegang-pegang mungkin nampak pula kan janggut ininya, keteknya. Kalau ketek berjanggut ya. Saking panjangnya maksudnya begitu. Ngalahin janggut dia. Jangan-jangan pun janggutnya tidak ada ya kan, tapi itu yang panjang kan gitu ya. Ya gatal pula lah tangannya, ditarik-tarik begitu kan. Dalam kondisi ihram, tidak boleh. Ya. Nah, tidak boleh. Jadi bulu-bulu seperti hidung, kumis, ketiak, mungkin kemaluan, ya. Yang lebih parah dan ini ya, dia menggunting atau memotong jenggotnya dalam kondisi dia ihram haji maupun umroh.
Sama kayak perempuan tadi. Dalam kondisi ihramnya dia pakai minyak wangi yang aromanya semerbak. Dua karena larangannya. Gitulah laki-laki kalau dia dalam kondisi ihram ya motong jenggot karena dua larangan sekaligus dia. Motong jenggotnya itu melanggar sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, ya, juzus syawariba warkhul liha khaliful majus. Potong kumis, biarkan jenggot, berbedalah dengan orang-orang Majusi. Biarkan, perintah Rasulullah, dipotong sama dia. Satu pelanggaran. Sekaligus dia melakukan pelanggaran, ya, namanya mahdhuratul ihram, dalam kondisi ihramnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Janganlah kalian mencukur rambut-rambut kepala kalian sampai hewan hadyu kalian sampai tempatnya. Demikian. Kalau hewan hadyu sampai tempatnya kemudian disembelih, nah ini sudah dianggap tahallul pertama. Demikian, ya. Atau bagian dari tahallul. Jadi nggak boleh dalam kondisi ihram dia, karena sebelum itu dalam kondisi ihram. Tidak boleh dia ya mengambil rambut kepalanya. Bahkan disebutkan di dalam kitab Majmu' Syarh Al-Muhadzab punya Imam Nawawi bahwasanya bersepakat dengan status ijma' ulama-ulama kaum muslimin tentang haramnya mencukur rambut kepala. Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, maksudnya mengambil rambut kepala itu, mengambil rambut bulu, dan wajib untuk membayar fidyah, tebusan, kena fidyah tebusan, kena dam. Jangankan tidak ada udzur. Jangankan tidak ada udzur. Ada udzur saja itu kena tebusan ketika memotong rambut. Ya. Orang yang sedang ihram ada udzurnya untuk dia memotong rambutnya. Ya. Dalam kondisi ihram. Apa sebabnya contohnya? Contohnya karena ada kutu. Ya. Atau kebetulan terluka kepalanya seperti Rasulullah kalau salah Rasulullah berbekam beliau. Jadi ini harus dihilangkan sedikit rambut beliau. Ya. Nah, ketika ada udzur, ada keperluan, ada hal mendesak untuk menghilangkan atau memotong rambut, ya, maka tetap wajib dia bayar tebusan fidyah itu, tapi nggak ada dosa memang, nggak kena dosa dia, karena ada sebab. Kalau tidak ada sebab, maka dia berdosa dan kena tebusan, ya, pembayaran tebusan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 196 juga. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau ada gangguan pada dirinya dari kepalanya,
Seperti salah seorang sahabat itu kutuan, sampai kutunya jalan-jalan begitu ya, gatel begitu ya. Maka tidak mengapa untuk dihilangkan, fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka fidyahnya, tebusannya adalah bisa puasa atau ngasih makan orang lain atau menyembelih. Ya, sedekah itu ngasih sedekah, bisa makanan ya, demikian. Atau menyembelih, demikian. Nah, sebenarnya ayat ini turun terkait dengan Ka'ab bin Ujrah. Ya, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya dalam kondisi ihram, kutu-kutunya itu berguguran berjatuhan atau nyebrang-nyebrang di wajahnya. Jadi kutunya itu sampai jalan-jalan di wajah dia. Ka'ab bin Ujrah. Jadi laki-laki pun berkutu dulu ya. Sahabat Nabi itu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atu'zika hawamuka?" Ya, hawamuka hadhihi. Apakah hewan piaraanmu ini mengganggumu? Piaraan ya. Apakah hewan ya, hewanmu ini ya, itu mengganggumu? Qala na'am. Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, iya benar. Ya gimana enggak ganggu? Satu aja, perempuan satu ya, satu dia aja itu bisa garuk-garuk kepalanya seluruhnya, perempuan. Kalau kita pun gitu kan, lah ini sampai nyebrang, lewatin apa namanya, sampai ke wajah-wajah gitu. Ya. Ya coba bayangin itu kutu ya. Qala, Rasulullah mengatakan sallallahu ihlik ra'saka. Kalau gitu ya cukur rambutmu, rambut kepalamu, wasum salasata ayyamin, dan puasalah 3 hari. Wasum salasata ayyamin, dan puasalah 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau beri makan 6 orang miskin. Au unsuk bisyatin, atau sembelihlah seekor kambing. Pilih mana kira-kira? Hah? Puasa ya? Puasa lah. Berapa hari tadi? 3 hari. Kan gak pakai duit. Malah ngurangi duit, pengeluaran kan? Nah gitu. Siang gak makan. Gitu. Sebenarnya jatah hotel itu kan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Nah seperti itu. Jadi kalau memang ada keperluan yang mendesak untuk mencukur rambut atau menghilangkannya, ya potong rambut, ya itu boleh, tidak ada dosa, tapi ada tebusan. Ya, pilih 1 dari 3. Apa itu tadi? Yang pertama, puasa berapa hari? 3 hari, atau kasih makan berapa orang? 6 orang. Kemudian berikutnya, pilihannya berikutnya, nyembelih kambing. Pilih mana itu? Kambing mahal ya, apalagi di sono. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini ayat sama hadisnya kan bicara tentang rambut, ya, dan itu penyebutannya dengan mencukur habis, disebut dengan tahlik atau al-halqu, menghabiskan rambut itu, rambut kepala. Loh gimana kalau seandainya dia nggak dihabiskan tapi dipotong aja, gitu loh. Dan gimana dengan selain rambut, bulu-bulu yang lain gimana? Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Al-Majmu' Asy-Syarh Al-Muhadzab, beliau mengatakan, qala ashabuna, berkata ulama-ulama mazhab kami, mazhab Syafi'i, wala yakhtassu tahrimu bil halqi wala bir ra'si. Pengharaman ini tidaklah khusus hanya untuk pencukuran saja, yaitu menghabiskan rambut, atau untuk rambut kepala saja, enggak hanya kepala saja maksudnya. Bisa bulu-bulu yang lain. Bal
tahrumu izalatu sya'ri qabla waqti tahalluli, ya. Bahkan ya diharamkan menghilangkan rambut sebelum waktu tahallul, ya. Wa tajibu bihi al-fidyatu sawaun, ya kita ulangi, bal tahrumu izalatu sya'ri qabla waqti tahalluli, bahkan diharamkan menghilangkan bulu-bulu sebelum waktu tahallul. Wa tajibu bihi al-fidyatu, ya, dan wajib karena itu ya membayar fidyah, yaitu tebusan tadi itu. Satu dari tiga tadi. Sawaun sya'rur ra'si wal lihyati wasyaribi wal ibti wal anati wasairil badani. Baik itu bulu atau rambut kepala, bulu ya jenggot, bulu janggut, kemudian bulu kumis, bulu ketiak dan bulu kemaluan, dan bulu-bulu seluruh badan. Beliau mengatakan begitu. Wasawaun al-izalatu bil halqi wat taksiri wal ibanati bin natfi awil ihraqi wa ghairihima. Maupun cara menghilangkannya itu dengan cara mencukur atau memendekkan, ya, atau dengan cara mencabut, ya, atau dengan cara membakar. Mungkin ya, karena terlalu lebat ya kan, kalau nyabut kan sakit, langsung aja mungkin dia pakai bakar gitu. Apalagi ada gasnya, dia kan lebih cepat dia, gitu ya. Wa ghairihima, dan cara yang lain-lainnya, ya. Wala khilafa fi hadza kullihi indana, dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini seluruhnya ya menurut pendapat kami. Nah, demikian. Jadi seperti itu. Udah benar ini ya. Jadi semuanya begitu. Dilarang, tak boleh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang kuat ya, bahwasanya larangan ini ya bukan hanya mencukur rambut kepala, tapi ya bisa juga memendekkan rambut. Begitu juga selain rambut, bulu-bulu selain rambut juga tak boleh, demikian ya. Walaupun ada pendapat lain ya, untuk selain rambut dibolehkan. Wallahu alam, yang jelas lebih pendapat yang hati-hati adalah pendapat ya, pendapat mazhab Syafi'i ini. Bahkan pendapat jumhur ulama. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, hal yang dilarang berikutnya, dan ini berlaku bagi laki dan perempuan di dalam kondisi ihram haji maupun umrah, adalah menggunting kuku. Ya, kuku. Jadi nggak boleh menggunting kuku. Menggunting kuku, mencabut kuku. Cabut kuku ngapain ya kuku ya? Maksudnya menghilangkan kuku tuh, ya mau dipotong dia, apakah dengan mungkin cepitan kuku ya, atau dengan gigi, mana tahu ada yang suka gigit gigi, apa pakai gigi gitu ya, tetap tidak boleh. Bahkan larangan ini disebutkan oleh Ibnu Mundir rahimahullah taala tentang adanya ijma para ulama ya, kesepakatan yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang haramnya untuk mengambil kuku, maksudnya mengambil kuku dengan cara memotongnya ya, mencepitnya dan seterusnya. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Al-Ijma' Al-Mughni ya. Gitu juga ini terdapat dalam kitab Al-Ijma'. Beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna al-muhrima mamnu'un min akhdhi atfarihi. Para ahlul ilmi, para ulama, mereka bersepakat dengan status ijma', tidak ada perbedaan,
bahwa seorang yang ihram haji maupun umroh dilarang dari mengambil kukunya, maksudnya memotongnya, ya, mencepitnya. Wa alaihi al-fidyatu bi akhdhiha fi qauli aktsarihim, dan wajib baginya membayar tebusan, ya, karena mengambilnya menurut, ya, pendapat mayoritas para ulama. Contohnya seperti Hammadin wa Malikin wa Syafi'i wa Bisaur wa ashabir ra'i, ya, dari Hammad, Imam Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Saur, dan para ulama-ulama ashabur ra'i, yaitu ulama-ulama mazhab Hanafi. Wa ruwiya an Ata'in wa anhu la fidyata alaihi, diriwayatkan dari Ata, ya, dan darinya juga bahwasanya tidak ada fidyah ketika memotong kuku tersebut. Di anna syar'a lam yarid fihi, ya, bi fidyatin, karena tidak ada syariat, maksudnya syariat tidak menjelaskan atau tidak datang menyebutkan adanya fidyah tersebut atau tebusan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kalaulah memang ijma itu memang betul-betul sah, ya, maka tentunya ini menjadi mengikat, yaitu haram memotong kuku dan nanti ada tebusan yang diberlakukan, demikian. Baik, ini sampai-sampai ada ijma seperti ini, ya. Namun ternyata dengan adanya ijma seperti ini, ternyata ada sebagian ulama, namun nggak dianggap, ya, nggak dianggap nih perbedaan pendapatnya. Bahwasanya boleh untuk memotong kuku, bahkan tidak ada tebusan, begitu. Siapa ulama ini? Daud Al-Zahiri, seorang ulama madzhab Zahir. Nah, karena ijma telah lebih dahulu ada, lalu ulama ini datang, Daud Al-Zahiri ini datang dengan menyelisihi ijma, maka tidak berlaku pendapatnya, demikian. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' Syarh Al-Muhadzab, wa qad naqala Ibnu Mundhiri wa ghairuhu ijma'al muslimina ala tahrimi qalmidh dhafri atau dhufri fil ihrami fala'allahum lam ya'taddu bi Daud wa fil i'tidadi bihi fil ijma'i khilafun, ya. Imam Nawawi mengatakan sungguh telah dinukilkan oleh Ibnu Mundhir dan yang lainnya rahimahumullah adanya ijma kaum muslimin tentang pengharaman, ya, memotong kuku dalam kondisi ihram. Barangkali mereka tidak menganggap perbedaan pendapat Daud Al-Zahiri ini. Dan di dalam, ya, pengkategorian pendapat dari Daud Al-Zahiri ini, ya, yang menyelisihi ijma, ini para ulama berbeda pendapat pula, demikian. Ada yang mengatakan Daud Al-Zahiri ini termasuk ulama yang diakui kalau berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak diakui, demikian. Tapi pendapat yang kuat, ya, bahwasanya pendapat Daud Al-Zahiri rahimahullah ta'ala bahwasanya bolehnya memotong kuku ini menyalahi ijma, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam, karena ijma telah ada sebelumnya, demikian, ya. Ternyata bukan hanya Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri juga dari mazhab Zahiri dalam kitab Muhalla juga membolehkan. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala dalam kitab Adwa'ul Bayan, beliau berhujjah larangan untuk memotong kuku bagi orang yang dalam kondisi ihram itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 1. Ya, Allah katakan summal yaqdu tafasahum. Summal yaqdu tafasahum. Ya. Kemudian hendaklah, ya, melakukan, ya, qada'ut tafasi
Apa itu? Ya. Menurut tafsiran sebagian sahabat dan tabi'in, maksud dari tsummal yaqdu tafasahum adalah dan hendaklah mereka itu memotong rambut, ya, kemudian mencukur rambut, memotong kuku dan mencabut ketiak. Demikian. Nah, ini adalah perintah dalam kondisi sudah tahallul. Nah, maka dipahami bahwa sebelum tahallul, sebelum halal, ya, maka sebelumnya sebagaimana memotong rambut itu haram, tidak boleh, maka memotong kuku, mencabut bulu ketiak juga termasuk yang diharamkan. Begitu. Jadi namanya dari mafhum mukhalafah cara berdalilnya demikian. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, masih tersisa pembahasan tentang ya mahdhuratul ihram, hal-hal yang diharamkan dalam kondisi ihram bagi laki-laki dan perempuan. Kita cukupkan ya penyebutan sekitar 3 mahdhuratul ihram, yaitu larangan-larangan ihram pada malam ini. Insyaallah taala bisa kita lanjutkan pada waktu mendatang ya, karena masih ada tersisa beberapa poin lagi larangan-larangan ihram ya. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, silakan. Kalau puasa bayarnya sama Allah kan cukup ya. Kalau kasih makan 6 orang miskin, insya Allah ada orang miskin di sana. Tapi payah nyarinya memang ya. Ya. Kalau kambing tinggal cari di peternakan, kemudian beli di sana. Nah, gitu. Dan mintakan disembelih. Setelah disembelih nanti mintakan mereka untuk bagi-bagi, udah gitu saja. Nah gitu. Nah itu kadang sulitnya dan repotnya kalau kita melakukan pelanggaran begini, ya apalagi kalau tidak tahu. Jujur kalau saya pun ya, Ustaz saya melakukan pelanggaran ini, gimana Ustaz ya? Mending suruh puasa aja, puasa udah. Kenapa? Kalau ngasih makan nyari orang miskinnya payah kali di sana. Cari orang miskin payah di sana. Ustaz itu yang di ujung-ujung sana yang minta-minta itu gini. Jangan-jangan kalau digeledah uangnya lebih banyak daripada kita. Itu real semua duitnya. Tahu nggak, 1 real 4.000. Kalau sampai dia pegang itu 4.000 real, nah, kalikanlah 4.000, berapa juta itu? Kita bawa cuma 2 juta sisanya, itu pun udah nyeret kata orang Jawa, nyeret kali di rumah, udah payah kali 2 juta dibawa. Udah payah kali di rumah itu kan. Itu entah apa yang dikorbankan di rumah, entah apa yang dijual gitu kan. Jangan-jangan banyak gitu. Jadi agak sulit memang ya. Makanya wallahu alam yang ngambil yang urutan pertama aja, puasa aja udah gitu. Kalau bayar di rumah bisa enggak? Wallahu taala alam. Pembayaran untuk fidyah seperti ini namanya kan mengalihkan keluar dari tempat di mana dia berada, gitu kan? Nah, wallahu taala alam, saya condong boleh kalau memang tak ditemukan, gitu. Tak ditemukan, baik itu hewannya ataupun orang miskinnya untuk dibagi-bagi tadi kan, maka boleh keluar gitu dia. Yang payah jadi sana ya, nyari orang ini. Kecuali kalau mungkin keluar tanah haram yang di pelosok-pelosok sana itu ya kan, yang mungkin lagi ngangon onta, gitu baru lai, gitu panggil lai atau bro gitu ya, bro, wah ini ada makan ini.
Tapi jangan nasi padang, nanti nggak kemakan sama mereka. Baik ya, wallahu taala alam. Ada yang lain? Mau nanya? Ya. Ya, tetap dilarang jika dia masih menyisakan aroma dalam kondisi ihramnya, maka nggak boleh dipakai. Dua dalil hadis tadi sudah kita sebutkan. Satu, dalam kondisi ihram nggak boleh pakai. Yang satu, sebelum ihram, ya, sebenarnya sebelum ihram itu boleh pakai minyak wangi, boleh. Contoh seperti yang pernah kita bahas, ya, dalam kondisi seseorang itu kan dianjurkan ketika hendak siap-siap ihram dia mandi, kan gitu kan. Habis mandi nanti dia silakan pakai minyak wangi, tapi pada badan bagi laki-laki, ya, pada badan. Nah seperti itu. Jangan pada pakaian. Nah kalau pada badan, maka kalaupun seandainya tersisa pada badan ini aromanya, dalam kondisi dia masuk ihram, masuk waktu mau ihram itu, maka aroma itu tidak masalah kalau pada badan. Kalau pada pakaian ada larangan, jangan kalian, kata Rasulullah, memakai sedikit pun dari pakaian yang tersentuh minyak wangi, gitu. Nah itu masalahnya. Maka untuk pakaian gak boleh. Tapi kalau untuk badan, sebelum ihram masih boleh dipakai. Tapi kalau setelah ihram atau dalam kondisi ihram, dua-dua gak boleh. Baik itu pakai pada badan, baik itu pada pakaian. Bahkan menyentuh saja tidak boleh kita. Demikian. Kalau dia masih tersisa. Baru-baru ini ada yang sedang ihram, ya, tidak tahu, mungkin ihram haji ini kalau nggak salah dia. Dia lagi masuk ihram. Mungkin ihram untuk umroh. Jadi kan kalau dia dari Indonesia, model hajinya haji apa kemarin kita sebutkan? Haji apa? Tamattu'. Kalau tamattu' itu hajinya bagaimana? Umroh dulu baru haji. Nah, jadi dia mungkin dia umroh ini dalam kondisi ihram umrohnya gitu kan. Dia nanya, Ustaz, ini pakaian ihram, mungkin mau umroh atau gimana ya? Pakaian ihramnya sebelumnya dikasih wangi-wangian pakaian gitu. Gimana Ustaz? Jadi Anda sampaikan, coba dibuka dulu. Dibuka, dibiarkan dia, mana tahu dengan dia terbuka, aromanya itu memuai namanya ya, hilang dia, ya. Karena mungkin kena panas, ya, atau kena dingin terlalu, atau di tempat yang luas, jadinya hilang aromanya. Nah bisa jadi kan begitu, atau kena angin, contohnya angin. Katakanlah kalau kita di hotel itu kan lumayan keras juga itu AC kamar itu, atau itu juga bisa menghilangkan. Nah gitu. Dia bilang kayaknya nggak bisa Ustaz, mungkin yang mahalnya itu minyak wanginya itu, yang model setelah dikasih pewangi pakaian ketika mencucinya, tambah lagi ketika gosoknya dikasih semprot lagi, nah gitu. Nggak sadar dia bahwasanya ini untuk ihram, nah begitu. Jadi cuci Ustaz, nanya gitu langsung dia pada kali kedua. Ya dicuci kalau begitu. Nah, kalau dicuci, insya Allah kering juga, bisa kering ya. Nggak hanya kena AC, kondisi di sana itu kondisi lembab, tambah lagi AC, cepet kali kering. Kalau nggak percaya, cucilah pakaian dalam. Cucilah pakaian, setelah itu jemur, cepat dia kering. Ya. Tapi ya dikurangilah lamanya dengan cara diperas dia, itu cepat kering insyaallah.
Kalau enggak ya harus beli pakaian ihram barulah. Kayak gitu. Tapi daripada beli, mending cuci saja, cuci gitu kan. Baik, ada yang lain? Silakan Pak. Siapa yang berniat kurban, dia tidak boleh. Iya, saya bukan nanya, saya kasih tahu. Siapa yang berniat kurban, maka dia tak boleh potong-potong. Itu maksudnya, paham ya? Terus siapa tadi yang nyatat, siapa yang pakai duitnya? Yang penting kan niat kurban gitu loh, dah, gitu aja. Tapi disepakati, Ustaz, bingung kali kami, udah umpiang saja lah, umpiang. Atau umpiang, atau sud, sud, sud gitu kan. Nah, siapa yang menang? Udahlah, adik aja lah yang apa? Yang apa? Abang payah kali, kumis ini terus panjang-panjang terus ini, gitu. Nanti kalau panjang kali nggak ganteng, payah kawin lagi. Ah, gitu pula nanti jadinya kan. Ya gitu ya Pak ya. Bisa dipahami kan. Jadi yang niat kurban saja udah gitu. Ya dipilih lah. Masa dua-dua mau niat kurban? Kalau dua-dua niat kurban ya dua lah kambingnya atau dua lah bagiannya gitu. Ya kalau cuma satu-satu aja. Ya tinggal sepakati mana yang mau niat kurban. Nah, begitu udah. Jadi yang niat kurban, Ustaz, yang niat kurban istri saya. Tapi duitnya dari saya, gimana ini? Udah itu seperti ngasih duit, ya kan, dihibahkan kepada istri, nanti istri yang dia kurban. Nah, begitu, paham kan? Gak paham juga, udahlah gak apa-apa. Baik, ada yang lain? Apakah dia mendapatkan pahala? Ya tentu. Dari ibadahnya itu dapat pahala. Karena itu dianggap ibadah. Orang yang melakukan tebusan kan atas dasar ketaatannya kepada Allah, dapat ibadah. Tapi kalau gitu Ustaz, kulanggar semua, nanti kulakukan semua. Iya, dapat dosa, dapat pahala. Ngapain pula dapat dosa baru dapat pahala? Mending buat pahala tanpa buat dosa, gitu maksudnya, paham kan? Bisa dipahami. Nah, iya. Iya dapat pahala itu. Karena taat kepada Allah gitu. Paham ya? Ya pas puasa dapat pahala puasa. Pas ngasih makan 6 orang miskin tadi dapat pahala ngasih makan 6 orang miskin. Ketika menyembelih dapat pahala menyembelih gitu maksudnya. Paham ya? Pahala apa itu? Ya pahala itu tadi. Seberapa pahalanya? Nanti kalau ketemu sama Allah saya tanya ya. Kalau besarannya gitu, kita nggak tahu itu. Kita sudah, yang jelas itu kita tak, ketika seseorang itu dia melakukan pelanggaran lalu taat sama Allah untuk melakukan tebusan, dia dapat pahala tentunya. Besar pahalanya kita tidak tahu, ya. Nah, seperti itu. Ya. Untuk masing-masingnya ada pahala. Puasa ya dapat pahala puasa. Ya. Bahkan wajib itu bagi dia. Nilai besarnya kita tidak tahu seperti apa. Ketika dia memberi makan 6 orang miskin, maka dia dapat pahala memberikan sedekah 6 orang miskin. Kemudian kalau dia menyembelih, menyembelih kambing, maka dia dapat pahala menyembelih kambing, dapat segitu. Wah, enak banget Ustaz ya kalau orang-orang yang melakukan pelanggaran ini. Ya kita katakan, ngapain pula harus berpelanggaran mau buat melakukan pahala, dapat pahala gitu, nggak perlu begitu loh. Gitu ya, bisa dipahami. Ada yang lain kira-kira sebelum kita tutup?
Keluar masjid? Di sini aja. Nah, di sini aja, baik. Ya. Jual beli? Ya. Dalam itu rumahnya. Baik, pertanyaannya adalah ya, ada dua orang yang tukar menukar uang recehan dengan uang nominal besar, kan begitu ya. Baik, kan syaratnya kalau dia sejenis maka dua ya. Syaratnya adalah dia harus sama dalam nilai dan dia harus kontan, gitu ya. Baik. Nah, pertanyaannya masalah kontannya. Apakah ketika tukar menukarnya di rumah, katakan begitu ya, di rumah, mungkin di satu tempat, apakah depan rumah, ya di teras rumah begitu ya. Lalu ternyata ada kekurangan, pemilik rumah mengambilnya ke dalam untuk kekurangannya, kan gitu ya. Apakah disebut dengan masih yadan biyadin? Baik ya. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi sawa'an bisawa'in mislan bimislin yadan biyadin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ada kelanjutannya tapi yang mau diambil karena sejenis ya. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, disamakan dengan itu adalah alat-alat tukar yang dia sebagai alat pembayaran, ya. Karena emas dan perak di zaman Rasul dahulu itu ada yang alat pembayaran, ya, yaitu dinar dan dirham, ya. Kemudian gandum merah, gandum putih, kemudian kurma dan garam ditukar dengan sejenis, maka kata Rasulullah, sawaan bisawain, mislan bimislin, mislan bimislin, sawan bisawain, sama dalam takaran, sama dalam timbangan, maksudnya sama dalam nilai. Kemudian yadan biyadin, kontan, demikian, yadan biyadin. Baik, ini dalil tentang dua syarat tersebut. Kalau dia sejenis maka dua syarat ini. Pertanyaannya, apakah dia ketika di satu rumah terjadinya akad, ya, lalu pemilik rumah tersebut, ya, itu mengambil kekurangannya ketika sudah diserahkan oleh lawan transaksinya, ya, ada kekurangan, lantas dia ke dalam untuk mengambil sisa atau mungkin yang lainnya untuk memenuhi transaksi tersebut. Wallahu ta'ala alam, secara zahir ini masih dalam majelis akad, karena masih dalam satu wilayah, satu tempat, satu majelis, demikian. Zahirnya, ya, zahirnya masih dalam satu majelis akad. Lebih-lebih satu rumah, dia masih di rumah kan? Atau kalau toko, seperti depan toko, kemudian mungkin ke dalam gitu kan, nah, ke kamarnya gitu kan. Maka ini masih, kecuali kalau seandainya ya, orang tersebut dia meninggalkan toko. Nah, cara memahaminya begitu. Kalau seandainya memang betul-betul sudah diterima objek transaksinya itu oleh pihak yang punya rumah tadi, ya, gitu ya. Tapi tentunya, wallahu ta'ala alam,
Kalau saya lihat ini belum ada serah terima. Kenapa? Karena contohnya uangnya masih diletakkan di situ, gitu kan? Belum diserah terimakan. Udah dibawa. Baik, katakanlah dia masih di situ. Katakan, ini bisa dipahami, di situ dia. Ya uangnya. Kemudian ya baru karena lihat ada yang kurang begitu kan? Ya mungkin dari sisi besaran untuk menyamakan, maka diambil kekurangannya ke dalam rumah. Demikian. Maka seperti ini belum ada transaksi. Kalau begitu dia modelnya, paham ya? Kalau cuma diletakkan ini, berapa itu? Sekian. Wah, ini kurang nih. Kurangnya diambil ke dalam gitu. Kemudian baru disempurnakan untuk dia jadi senilai. Maka tidak terjadi akad kecuali setelah tadi mereka saling tukar menukar. Itu yadan, tangan menyerahkan, yadin, ya biyadin, tangan menerima. Nah, seperti itu. Dan menyerahkan juga yang alat atau objek transaksinya. Tapi kalau sudah diambil pun ya wallahu taala alam ya diambil pun ini masih terhitung satu majelis karena masih dalam satu wilayah rumah demikian ya. Itu sama seperti kalau ke ujung sana, ke ujung kemari gitu. Walaupun ada potensi ada orang yang mengatakan itu sudah terpisah apanya, tidak di majelis lagi. Kenapa? Karena sudah tak terlihat, karena ke dalam dia kan. Saya condong bukan masalah tak terlihat atau tak terlihat atau terlihat. Bagaimana kalau sesungguhnya orang contohnya masih dalam satu ruangan. Rupanya ya lawan transaksi itu sebentar dia mengambil sesuatu dari balik mejanya sampai nggak kelihatan karena dia jongkok gitu kan. Apakah lantas karena nggak kelihatan, wah ini sudah nggak satu majelis, nah gitu. Nggak begitu cara memahaminya gitu ya. Jadi ini menyatu atau tidak menyatu begitu dia. Jadi kalau contohnya udah pindah ke toko yang lain, nah itu beda. Contohnya dia ke toko yang lain pindah atau ke rumah yang lain, ini masih dalam satu rumah, maka ini masih dikatakan majelis akad. Tapi kalau mau hati-hati, nah, ada caranya kalau mau hati-hati. Kayak tadi, uang yang sudah diterima, ya itu diletakkan aja dulu. Letakkan dulu, baru diambil sisa kekurangannya ke dalam. Itu kalau mau hati-hati. Setidaknya ini untuk menepis ya potensi ya dugaan bahwasanya ini sudah tidak satu majelis. Nah, gitu caranya. Kan nggak masalah orang belum juga diserahkan uangnya kan, maksudnya belum penuh diserahkan gitu. Ya letakkan aja di situ di hadapan dia kan ada di situ dia, itu kan uang dia juga gitu. Maka nggak perlu diambil. Nanti kita ke dalam, kemudian baru mengambil ya nilai yang kurang seperti itu. Itu untuk selamatnya dan hati-hatinya. Nah begitu. Supaya nggak muncul dugaan ini nggak satu majelis katanya begitu. Tapi kalau ada pribadi ya melihat dengan menguatkan bahwasanya ini masih dalam satu majelis sehingga tidak dikatakan ya dia tukar menukarnya dengan tidak kontan. Nah, begitu dia. Paham ya? Wallahu taala alam. Baik. Cukup, ada yang lain? Ya. Baik, para ulama mereka berbeda pendapat tentang manakah hewan yang lebih afdol, ya, manakah hewan yang lebih afdol untuk dikurbankan. Hewan manakah yang lebih afdol dari tiga hewan, unta, sapi, kambing, ya. Maka jumhur ulama, ya, mereka berpendapat bahwa yang lebih afdal adalah unta urutannya. Jadi berurutan disebutkan unta. Kalau tak ada sapi, kalau tak ada kambing. Itu jumhur ulama berpendapat demikian. Ya. Nah, jumhur ulama ini ya adalah
ulama madhab Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali, demikian. Jadi jumhur memandang ya urutannya adalah unta, kalau tak ada sapi. Berarti kalau Indonesia termasuk madhab jumhur ya. Ya, karena bukan kambing dulu tapi dia sapi, karena nggak ada unta. Kalau ada pun unta mahal kali kan gitu ya. Terpaksa kebun binatang nyarinya. Di sini kan payah nyari unta ini kan. Nah begitu. Adapun madhab Maliki berpendapat bahwasanya kebalik, urutannya yang afdal adalah kambing, sapi, baru unta. Nah begitu. Jadi kalau yang mengatakan bahwasanya kambing lebih afdal, berarti dia madhabnya Maliki. Nah seperti itu ya. Kambing pun itu bukan kambing kacang yang afdal, kambing biri-biri, karena itu yang lebih banyak dagingnya. Nah gitu. Kambing kacang tahu ya, kambing Jawa. Kalau kambing biri-biri, kibas itu yang wol-wol itu ya, tahu ya. Nah gitu. Gitu ya, bisa dipahami kira-kira. Tapi insya Allah ta'ala masing-masing ada dalil penguatnya, tidak masalah, silakan, monggo ya, tidak harus disalahkan, dicela begitu, tidak usah, tidak masalah. Ya, bagi yang kambing, monggo silakan. Kenapa Rasulullah kurbannya dengan kambing? Nah, oke, tapi Rasulullah kambingnya kambing kibas ya, bukan kambing kacang. Ya, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Ya. Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Rasulullah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing kibas yang putih warnanya dan bertanduk. Nah gitu, kambing tapi warnanya putih dan dia kibas ya, bukan kacang. Bukan kambing kacang ya. Itu ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sudah cukup? Ada lagi? Ada yang korban di sini? Perasaan kan ya? Perasaan aja nanti ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah kekurangan dan kesalahan itu datang dari si pribadi dan bisikan syaitan. Maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan kepada Allah. Saya mohon ampun, dan kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf ya. Ini kita motivasi cukup. Baik ini saja ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.